adalah yang namanya makam daripada Arya Wiraraja. Lumajang Tiga Juru terdiri dari Juru Blambangan, Lumajang, dan Juru Panarukan merupakan daerah segitiga emas yang dilindungi dua gunung. Bagian selatan Gunung Semeru, sedangkan sebelah utara Gunung Lamongan yang terkenal dengan puncaknya Suryo Ruri. Lumajang yang merupakan lembah subur dengan hawa sejuk, bersemilir Bayu Aji dan dikelilingi sungai-sungai besar Bondo Yudo dari selatan ke timur, juga sampai Menjangan yang luas bening membuat Lumajang kaya akan hasil bumi dan serba berkecukupan. Taraf hidup ekonomi kawulonya. Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ini adalah gunung yang sangat disakralkan yang ada di Pulau Jawa. Dan di gunung ini pula lah banyak menyimpan misteri mengenai kerajaan Nararya Wiraraja atau yang lebih dikenal dengan Arya Wiraraja, di mana beliau mendapatkan hadiah yaitu tanah untuk dikuasai yang disebut dengan Lemah Ajang atau Lamajang. Dan ini adalah hadiah atas keberhasilan Nararya Wiraraja mengalahkan tentara atau pasukan Tartar pada masa itu. Kesejahteraan Arya Wiraraja sementara banyak dilupakan, sedangkan para peneliti sejarah Mojopahit jarang menyinggung keberadaan sang nararnya sebagai kontributor berdirinya kerajaan Mojopahit abad ke-13 Masehi. Arya dalam era Mojopahit adalah gelar bangsawan tertinggi kerajaan, dan gelar ini setingkat dengan sebutan raja sebagai kepanjangan nararnya. Lumajang yang sekarang menjadi kota kabupaten dengan pura Kahyang Jagat terbesar di Asia Tenggara menunjukkan dulunya adalah sisa kerajaan Hindu pada abad ke-15 yang sulit ditaklukkan di bawah kekuasaan Wiraraja. Terkait kesejarahan dan kepiawaian seorang Arya Wiraraja yang berhasil membuat suatu benteng melingkar sejauh 10 km, dapat dipastikan Wiraraja di samping sebagai Raja Lumajang, Brang Wetan juga dapat dibenarkan bahwa beliau adalah seorang ahli penataan kota sebagai pusat pemerintahan aristokrat kala itu. Dengan bukti-bukti arkeologis, benteng yang berada di tepi sungai-sungai besar yang disebut dengan Benteng Pengungaan di Desa Binting, Kecamatan Sukodono merupakan saksi bisu yang perlu mendapat dukungan tentang pelestariannya. Sang Arya Wiraraja merupakan sosok Brahmana dari desa Nongko Lereng Barat Gunung Puncak Suryo Ruri dan aktivitas agama Hindu Jawa dengan predikat Empu Aryo Adikoro yang banyak meninggalkan sisa-sisa artefak serta terakota sepanjang kemegahan 22 tahun yang kemudian para sejarawan memberikan tetenger Lumajang Tigang Juru.
jarang untuk meneliti petilasan tersebut karena sangat minimnya bukti-bukti yang ada di wilayah itu. Untuk itu tim Nafaktilas sangat tergelitik untuk menelusuri bagaimana jejak dan juga kehebatan dari seorang Arya Wiraraja di Lumajang. Karya Agung Wiraraja sebagai seorang Brahmana yang masih ada kesetaraan gender dengan sang empu Baradah ini perlu mendapatkan acungan jempol atas karya spektakuler pembuatan benteng renon sepanjang lingkar istana 10 km. Situs yang merupakan runtuhan dari kerajaan Raja Arya Wiraraja ini adalah satu situs yang terletak di desa Kutorenon, tepatnya di Kabupaten Lumajang. Dan situs ini merupakan situs dari kerajaan Hindu yang masih eksis pada zamannya, dan konon situs ini diserang habis-habisan oleh kerajaan Mataram yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang sultan. Bekas kota pemerintahan yang meliputi Blambangan, Penarukan, dan Lumajang ini merupakan kota tua yang dibakar tatkala zaman era kerajaan Demak Bintoro di bawah Sultan Trenggono yang mengharuskan beliau berakhir meninggal di tepi Sungai Bondoyudo pada abad ke-15. Kerajaan ini dulunya adalah sebuah kerajaan yang sangat mandiri, yang tidak ada intervensi sedikit pun dari kerajaan Majapahit. Dan inilah Lumajang itu berdasarkan dari perjanjian dua tokoh besar, yaitu Nararya Wijaya dan Arya Wiraraja, setelah mereka mengalahkan tentara Tartar pada waktu itu. Sisa kerajaan Hindu di Lumajang merupakan sisa kerajaan yang masih mengagungkan leluhurnya dengan sentral Semeru sebagai titik pemujaan yang dipercaya sebagai tempat dewa-dewa agung yang menurunkan raja-raja Jawa tidak terkenal Nararya Wiraraja sekaligus sebagai Brahmana Raja. Raja Arya Wiraraja itu kan sangat erat kaitannya dengan kota Lumajang. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya sedikit, Mas. Arya Wiraraja ini adalah seorang tokoh besar yang merupakan penyelamat Nusantara pada masa klasik atau pada masa sebelum tahun 1500. Tetapi prestasi Arya Wiraraja ini tidak pernah dihargai dalam sejarah Indonesia. Kita melihat bahwa Arya Wiraraja ini pada waktu di Sumeneb pernah menolong yang namanya Raden Wijaya, salah seorang panglima dari kerajaan Singosari yang melakukan pelarian ke Madura setelah beberapa kudeta yang mungkin dianggap kegagalan di Singosari, dan akhirnya ditolong oleh Arya Wiraraja ini. Nah, setelah itu Arya Wiraraja ini juga melakukan yang namanya penyelamatan terhadap Raden Wijaya atau Nararya Wijaya tersebut dengan meminta pengampunan terhadap Raja Jayakatwang di Kediri, yang mana akhirnya diberi sebuah sebidang tanah atau hutan yang bernama Terik, dan di sanalah peran daripada pasukan Madura dalam membangun satu dan membuka
membangun dan membuka tanah untuk menjadi sebuah desa di Majapahit. Situs Kutha Renon di Kecamatan Sukodono ini banyak menyimpan suatu misteri, di mana jutaan kubik batu bata merah berserakan, termasuk percandian Hindu di perkuburan Biting, serta Linggayoni yang masih dipercaya masyarakat sebagai sentral pemujaan Shiva. Juga sumur-sumur petirtaan suci sebagai patirtan Monas Tirta sebagai dasar panglukatan masuk pura pemujaan. Jadi ini gimana? Atau Arya Wiraraja, karena masyarakat sini meyakini ini adalah yang namanya makam daripada Arya Wiraraja, peminat Pancar, dan secara akademis ini adalah kompleks percandian yang dibuktikan dengan adanya candi dan fondasinya. Terus ada sumur-sumurnya di sana, banyak batu bata, dan di sini mungkin ada teman-teman spiritual yang mungkin bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sini Pak ya? Ya, monggo bisa dibicarakan. Isi. Permisi Bu, tadi kan saya sudah dijelaskan ya tentang pandangan empiris mengenai wilayah ini dan juga situs ini. Dan mungkin dari Ibunya sendiri ada pandangan spiritual yang bisa diceritakan untuk saya. Saya asli Lumajang dan saya tinggal di Jakarta, seorang pengacara, dan saya tinggalkan bidang itu, saya menekuni spiritual. Dengan proses itu saya tahun 2006 saya dapat petunjuk, dapat mimpi. Ketemu seorang kakek-kakek tua menunggu rumah tua. Kakek-kakek tua itu saya tanyakan, ngapain kek? Saya lagi nunggu rumah tua ini. Saya tidak tahu bahwa ini ada peninggalan. Meskipun saya orang Lumajang asli. Nah, terus saya 2010 saya pulang ke sini untuk silaturahim, dan kita tahunya di sini makam Minak Koncar yang nggak ada sejarahnya, yang sejarahnya nggak ada hubungannya dengan petunjuk kita. Akhirnya saya dikasih tahu ke Pengulaan 1 itu, Bu. Di Pengulaan 1 itu kok saya ini mimpi saya yang 2006 itu di Jakarta. Oh ini berarti. Terus kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman spiritual yang sering bermalam di sini, bahwa di sini memang bekas kerajaan Arya Wiraraja, dan kita ketemu Pak Mansur, seorang sejarah, dan teman-teman mahasiswa yang membantu di sini untuk mengawal adanya pelestarian Biting ini. Runtuhnya kerajaan Hindu Lumajang Tigang Juru di bawah Sang Arya Wiraraja yang diperkirakan hancur secara keseluruhan di abad ke-15, diteruskan penyerangan Sultan Agung Mataraman, menjadikan kerajaan ini diilustrasikan sebagai Kutha Renon, transliterasi dari bahasa Madura, Kutha Ketonon atau kota yang dibakar. Kalau kita melihat di sini adalah makam, maka sebentar lagi akan kita lihat satu situs lagi yang terkait juga dengan situs ini, yaitu berupa Taman Sari, atau boleh dibilang situs ini dulunya digunakan oleh para putri dari Arya Wiraraja untuk mereka mandi di situ. Kota tua Lumajang Tigang Juru menyisahkan onggoan-onggoan batu bata merah, umpak-umpak bekas istana, semburat termakan usia zaman. Di samping itu juga dirusak dengan kemarahan emosional, sehingga bisa diartikan renu dalam bahasa Kawi yang berarti arno, kemarahan.
Mandana Giri Semeru Agung adalah nama yang diberikan oleh perintis pendirian pura bernama Resi Sarjo Suryo Kusumo almarhum. Pura dengan klasifikasi keiyangan jagat terbesar di Asia Tenggara ini, sebelum didirikan pura besar, adalah situs Lingga Yoni yang ada korelasi dengan kerajaan Lumajang Tigang Juru. Tarian yang bernama tarian Godril, di mana tarian ini adalah warisan dari seorang raja atau Minang Lumajang yang bernama Arya Wiraraja. Dan pada tarian ini menggambarkan tentang kebajikan dan juga keburukan dari manusia, yang menggambarkan perilaku manusia dan juga merupakan sebagai tarian spiritual. Cukup beralasan karena prasasti tersebut memuat dengan filsafat Pasru Jambe 3 km dari Kayangan Jagat Pura Senduro. Para Senduro berasal dari kata Sindu Rewa yang bermakna Sindu kedua, di mana Sang Hyang Manu pernah berangkat menyebarkan budi luhur sampai pada negara perbatasan Nepal, Himalaya, tepatnya ada di lembah Sindu, di mana sampai sekarang Brahmana masih melakukan spiritual dalam mencari pencerahan. Setelah Sang Hyang Manu berhasil memberikan ajaran-ajaran budi luhur ke negara-negara bagian Asia Timur, kembalilah beliau ke lereng Gunung Semeru Lumajang dan menanamkan dataran kaki Semeru itu menjadi Sindu Rewa atau Sindu kedua di Jawa Dwipa, seiring dengan nama Sindu pertama yang ada di dataran Sindu Pegunungan Himalaya atau Gunung Mahameru. Sejalan dengan perkembangan budaya dan merebaknya ajaran-ajaran budi luhur, era kerajaan Lumajang di bawah Prabu Seminingrat, juga Arya Wiraraja, sejarah kehidupan tidak bisa begitu saja dipangkas demi sesuatu kepentingan sejarah baru. Tarian Godril ini seperti yang kita ketahui menggambarkan sosok seorang satria, yaitu satria pada zamannya dan juga satria pada masa kini. Ini tentunya melambangkan sebagai tangan dewa dan tentunya sangat diyakini bahwa dewa yang diagungkan pada masa itu adalah Dewa Brahma atau Bromo dan dikenal dengan sifatnya sebagai api atau api. Tarian yang sudah diwarisi turun-temurun dari Wangsa Arya Wiraraja ini sampai saat ini masih dilestarikan keberadaannya oleh Sanggar Tari Pura Mandara Giri. Tari khas Lumajang yang menggambarkan bentuk kobaran api dengan tari gerak tangan dari atas ke bawah melambangkan bahwa tarian ini masih sakral dilestarikan
dan mengingatkan adanya kota terbakar atau Kutornon, Lumajang Tigangjuru mengalami keruntuhan fatal akibat serangan Demak Bintoro. Tarian yang heroik ini tentunya melambangkan sebagai tangan dewa, dan tentunya sangat diyakini bahwa dewa yang diagungkan pada masa itu adalah Dewa Brahma atau Bromo, dan dikenal dengan sifatnya sebagai api atau api. Tarian Goodrille banyak direspon dan disenangi tuan-tuan Belanda sebagai bentuk tarian pemujaan kepada Sang Geni Jaya, salah satu leluhur Empuh Barada yang masih satu keturunan dengan Arya Wiraraja. Sementara itu diyakini mahkayangan di Gunung Semeru. Gerakan-gerakan dari para penari ini sangat disakralkan oleh para masyarakat Sido pada zamannya, dan tentunya oleh para antropolog Belanda. Mereka pun menamakan tarian ini sebagai tarian Goodrille. Dan pada tarian ini juga divisualisasikan sebagai tangan-tangan dewa, dan oleh mereka pun juga terus disakralkan sehingga disebut sebagai Hasta Brata. Dan dari zaman ke zaman tarian ini akhirnya beralih dapat menjadi tarian Goodrille. Goodrille diambil dari bahasa Belanda dari transliterasi God sama dengan dewa atau Tuhan. Real sama dengan bentuk nyata sebagai implementasi suatu jiwa yang marah atau identik dengan kota renung atau renon. Sejarah tidak lepas selamanya dengan kontak puja sastra atau sindiran-sindiran personifikasi yang menjadi ciri atau karakter pujangga-pujangga Jawa dalam menulis karya-karya agungnya seperti dalam cerita-cerita Minak Koncor. Oleh karena itu, kemudian tari ini orang Lumajang menyebutnya dengan tayub gondril, biasa dipakai pada saat padang bulan di pura. Di Lumajang ini ada namanya Goodrille Lumajang, di mana Goodrille konon ceritanya daripada para pendahulu-pendahulu kami. Ini biasanya tidak terpisahkan daripada pagelaran hiburan, yaitu tayub. Mana ceritanya tayub ini berasal dari tata dan tayub, di mana tayub ala Lumajangan tidak meninggalkan yaitu dua gending yang dinamakan Goodrille Lumajang dan Samirah Gantung. Ini merupakan memang asli kepunyaan Lumajang, di mana Goodrille ini konon ceritanya dari para pendahulu-pendahulu kami.
pada masa revolusi penjajahan itu ada sebuah suatu acara yang dilaksanakan oleh para warga dalam upacara-upacara hajatan. Ini biasanya mengadakan hiburan, ya, disertai hiburan berupa tayub, kata dan buyut. Di mana Godril sebelum dapat nama Godril pada saat itu, para pejuang-pejuang kemerdekaan kita ini telah diincar oleh para Belanda pada saat itu, dan sulit untuk menemukan mereka. Dan mereka secara lambat laun mempelajari, ya, secara jeli mempelajari tentang bagaimana karakter para orang-orang Indonesia pada waktu itu. Memang sudah menjadi tradisi kalau sudah ada hiburan, pasti tokoh-tokoh pejuang dari berbagai daerah kumpul dan di sana mengadakan pesta rakyat atau hiburan-hiburan. Dan tentu para tentara-tentara nasional Indonesia pada saat itu tidak memakai uniform secara lengkap, tidak, tapi menyamar sebagai rakyat. Namun nampaknya tercium oleh para kolonial Belanda bahwa mereka itu sebetulnya menjadi target operasi daripada pemerintah Belanda pada saat itu. Maka dengan adanya gending semacam ini, masih belum kecil namanya, dan yang ujon-ujon Jawa Timuran gitu. Kemudian mereka menginstruksikan kepada para anggotanya secara tertutup sambil mendeteksi siapa-siapa yang menjadi target operasi, itu para pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang menyamar sebagai rakyat biasa pada saat itu, yang dianggap sebagai para ekstremis pemerintahan Belanda. Dan itu maka untuk mereka yang ditugasi untuk menangkap para pejuang-pejuang Republik Indonesia ini mengamati betul bahwa inilah yang menjadi target operasi. Begitu gending berbunyi, mereka berkumpul langsung tangkap mereka yang menjadi target operasi. Kemudian sang komandan memberi komando go, artinya go to pergi. Kemudian tidak jauh dari tempat itu langsung mereka kalau sudah memenuhi target, jadi 4 orang menjadi TO dan 4 orang tersebut tertangkap di dalam sebuah pagelaran telok atau pesta seni rakyat pada saat itu, langsung diberi langsung ditembak satu persatu. Matilah semua para pahlawan. Dari itulah maka timbul inisiatif dari para seniman Indonesia untuk matinya para teman-teman kita, para pahlawan, berbarengan dengan gending buyut Jawa Timur. Mari kita beri nama khusus bahwa ini adalah gending Godril. Go dan bel, itu asal usulnya kata gending Godril. Mereka berjuang demi masa depan sepak bola negeri ini. Mereka bertarung demi sebuah juara. Saksikan JTV Cup Under 11 setiap Senin sampai Jumat jam 3 sore hanya di JTV. Dangdut menggoyang siang Anda bersama artis-artis dangdut top Jawa Timur. Makin asik bareng Leni dan Chandra.
mau request lagu juga bisa. Sekarang udah jadi artis ya, Citra Idola Dangdut nih. Joget terus dari hari Sabtu sampai Kamis pukul 12 siang di Stasiun Dangdut. Digoyang tambah Yahoo. Surat kesediaan Gus Soleh dan pasukan herbal untuk mengobati Bu Suwani sampai sembuh tuntas. Tapi tidak dipungut biaya gitu, ya. Seneng apa betul? Seneng, alhamdulillah. Ini tes sedikit untuk pegangan ya, Bu. Ya. Nah, sami-sami ya. Ya. Terkenal rasa tidak berubah, tidak baik. Lontong balap raja wali. Kira sing jenenge semanggi. Semanggi Surabaya. Pasti orang tebu. Tenang, gak diapit kok. Enak. Proses. Kayak wong ya. Celuk ah, diceluk ah, sing liyane celuk ah. Bal-balan sere. Samba reggae. Samba reggae. Keunikan, keindahan, seni budaya warisan leluhur Jawa Timur di masa lampau menorehkan sebuah tuntunan yang menggunakan tatanan adiluhung bak untayan Jamrut Bestari Katulistiwa bersinar memancar ke seluruh persada Nusantara. Saksikan dalam Ujung Timur hanya di JTV. Banyak jalan meraih puncak. Dusun Watu Lumpang, Desa Dadapan, Kecamatan Suci Alit, merupakan desa situs bersejarah peninggalan kerajaan Hindu akhir abad ke-15, yaitu Lumajang Tigang Jurus atau mungkin
suatu bentuk protes terhadap Ibunda Dewi Sri sebagai saktinya Dewa Siwa pasca runtuhnya Lumajang Tigang Juru. Bu, saya dengar di desa Dadapan ini banyak sekali watu lumpang ya Bu. Sejarahnya mungkin Ibu tahu Bu bagaimana? Tidak tahu. Oh iya Bu. Saya orang pendatang. Terima kasih ya Bu. Kalau tadi kita melihat mengenai situs peninggalan dari Arya Wiraraja, yaitu berupa runtuhan benteng dan juga makam dari Arya Wiraraja, maka sekarang saya berada di Desa Dadapan, di mana desa ini adalah masih terkait dengan Arya Wiraraja, di mana di sini adalah dulunya pelarian dari para prajurit Arya Wiraraja, di mana mereka sebagian ada di Belambangan, ada juga yang ke tempat ini, dan di sini mereka bermukim. Dan hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya situs berupa watu lumpang yang ini adalah memiliki karakteristik tersendiri. Untuk itu saya akan mencari tahu kepada narasumber di sini yang mungkin bisa lebih mengerti mengenai sejarah ini. Ana kita rumaksa hayu luput ing lara luput bilahi kabeh jen setan datan puron paneluhan denung tan wani. Permisi Pak. Oh, monggo Kinara, silakan. Ya duduk, saya duduk. Lagi santai nih Pak. Oh iya, ini lagi santai lagi. Ya, nguri-nguri tembang Jawa Mbak. Ini lagi. Pak, saya tuh tertarik dengan watu lumpang. Gimana? Tadi kan saya sempat nanya sama warga di sini, tapi mereka kurang tahu. Mungkin Bapak mengetahui tentang watu lumpang yang ada di Desa Dadapan ini. Sejarahnya seperti apa? Konon Mbak, ceritanya para leluhur dulu bahwa di Lumajang itu ada sebuah kerajaan yang keturunan dari Raja Arya Wiraraja. Itu runtuh, kalah perang. Pengikutnya keturunan Arya Wiraraja inilah melarikan diri ke sebuah desa atau tempat ya di sini ini tepatnya ya di Dusun Watu Lumpang. Sebagai bukti bahwa betul-betul di sini ini pelariannya keturunan Arya Wiraraja di sini banyak yang dinamakan watu lumpang yang ada di rumah-rumah penduduk yang ada di sini. Nah, di tiap rumah kan ada watu lumpang nih Pak. Pasti tiap mereka memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak. Benar Mbak, sebagai bukti itu tadi sudah saya terangkan bahwa di rumah-rumah masyarakat ada banyak watu lumpang berbagai bentuk atau berbagai karakteristik. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk oval atau bulat, juga ada yang berbentuk bulat tengahnya lubang. Yang berbentuk segitiga itu namanya Trihita Karana. Ada juga yang banyak sekali pokoknya Mbak di sini watu lumpang yang berbagai macam bentuk atau karakteristik. Nah Pak, pasti tiap karakteristik itu ada filosofi dan maknanya sendiri. Saya semakin tertarik nih Pak. Mungkin bisa ditunjukkan Pak untuk setiap lumpang-lumpang tersebut. Iya, mari. Situs terbesar Watu Lumpang membuktikan baik ditinjau dari arkeologis, historis maupun metafisika, juga metodologi membenarkan bahwa pasca runtuhnya kerajaan Hindu Brangwetan, banyak priayi kerajaan mengamankan diri di desa ini sebagai bentuk melestarikan budaya adat mereka, juga sebagai petani penggarap sawah dan menurunkan masyarakat Dadapan sampai sekarang. Desa yang masih beradat dan budaya khas ini
warga masyarakat masih percaya bahwa mereka-mereka ini masih turun satria Lumajang Telung Juru dari generasi Dayang Aripah. Dan sebagai bentuk loyalitas mereka, disimpanlah pusaka-pusaka, bahkan rambut Dahyang tersebut dikeramatkan sebagai cikal bakal Dahyang Dadapan era zaman Arya Wiraraja. Ya ini Mbak, salah satu watu lumpang yang ada di warga masyarakat sini yang tadi saya jelaskan berbentuk miring, bulat miring atau oval yang punya karakteristik atau punya filosofi itu menggambarkan rahim seorang ibu yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ini juga kesuburan. Watu lumpang secara arkeologi adalah simbol dari kesuburan atau bisa juga dimaknai sebagai tempat pemujaan saktinya Dewa Siwa, yaitu Sri Sedono Dewi Padi. Tidak tercatat beberapa jumlah yang berjajaran di hutan-hutan, pematang, rumah penduduk, dan beraneka corak dan ragamnya, sehingga desa Dadapan Kecamatan Suci Alit ini merupakan situs watu lumpang terbesar di Indonesia dan menurut penelitian LSM setempat mencapai 280 biji. Ya ini yang berbentuk segitiga yang istilahnya Trihita Karana yang punya filosofi hubungan manusia, tumbuh-tumbuhan dengan hewan itu harmonis bahwa kita manusia itu harus mencintai seluruh isi alam yang ada di jagat raya ini. Dari kajian sejarah maupun arkeolog, desa ini kemudian disebut Dusun Watu Lumpang yang merupakan pemujaan bentuk protes kepada Ibunda Dewi Sri, ibu segala makhluk di dunia, terbesar di Jawa pasca runtuhnya kerajaan Lumajang Tigang Juru. Situs makam Biting, tembok pengulaan Biting, dan Watu Lumpang ini memang benar dapat menunjukkan bahwa Sang Arya Wiraraja berkuasa pada kerajaan ini selama kurang lebih 22 tahun. Dan dari petilasan yang ada ini dapat disimpulkan bahwa Lumajang Tigang Juru ini adalah satu kerajaan yang eksis di abad ke-14 pada kerajaan Majapahit dan kemudian runtuh karena adanya perang Paregrek yang berkepanjangan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Nampak Kilas pada episode berikutnya.